Halo, selamat siang. Di sini Siap. Tribun mau ngebahas mengenai tren lipstick ombre nih. Bisa Iya. dijelasin seperti apa sih tren lipstick satu ini? Iya, tren lipstick ombre sendiri itu sebenarnya kita ngikutin dari budaya di Korea Selatan ya, Mbak. Mm-mm, Jadi di sana itu ombre lipstick sendiri itu sebenarnya artinya mm-mm, itu adalah transisi gradasi warna yang dari mana dari warna terang ke warna gelap mm-mm. gitu, Mbak. Oke, jadi itu seperti apa teknik pengaplikasian dan warna apa yang cocok gitu? Oke, gimana? Bisa dilanjut? Iya, jadi kalau misalnya tren warnanya sendiri itu cara pengaplikasiannya. Jadi di awal tuh yang jelas kita nggak cuman satu lipstick yang Mm-mm. dipakai untuk ombre lip sendiri gitu. Oke, Jadi minimal tuh kita punya dua warna lipstick gitu yang mm-mm. berbeda gitu. Jadi ada warna yang terang dan warna yang gelap Oke, gitu. Warna yang terang itu untuk supaya jadi warna dasar terlebih dahulu gitu, baru pada mm-mm. saat itu baru di dalamnya kita kasih warna yang lebih gelap seperti itu. Oke. Itu seperti apa cara ininya mungkin pengaplikasiannya dan cocoknya seperti apa warna ombrenya? Oh gini, kalau untuk pengaplikasiannya sendiri yang pertama kita warna terang terlebih dahulu, Mm-mm. warna gelap maksud aku, warna yang Mm-mm. agak gelap terang seperti warna-warna nude gitu, Mm-mm. warna-warna yang lebih ini kita aplikasikan dulu sebagai dasarnya. Di bagian luar ya. Iya, di bagian Oke. luar. Setelah itu di bagian dalamnya kita kasih warna yang lebih agak gelap sedikit Mm-mm. gitu. Atau kalau mau lebih fresh, sekarang ini kan lagi trennya itu yang warnanya agak glossy, jadi biar lebih fresh seperti itu. Mm-mm. Nah, itu bisa dikasih tambah lip gloss sedikit gitu. Oke, itu pengaplikasiannya setelah apa kalau untuk lip gloss? Kalau untuk lip gloss itu setelah kita aplikasiin yang warna terang dan warna gelapnya, baru Baru lip kita kasih gloss. lip glossnya Oke, gitu. jadi kesannya lebih glossy ya. Iya, lebih glossy dan Oke. lebih fresh juga nanti jadinya. Uh-uh. Untuk tren warna di 2019 sendiri untuk ombre itu warna apa? Kalau untuk tren warnanya sendiri, itu untuk ombre biasanya warna-warna nude dulu, Mm-mm. warna agak nude, coklat-coklatan gitu. Mm-mm. Baru ntar ditambah warna di tengahnya itu warna yang lebih tua. Jadi warnanya seperti warna-warna orange, merah gitu. Jadi yang biar lebih warnanya lebih fresh lagi. Untuk warna pemilihan yang lebih terang gitu ya. Iya. Oke. Untuk kategori bibir itu apa mempengaruhi gitu untuk hasil ombre? Nah, itu sebenarnya mempengaruhi ya. Mm-mm. Sebenarnya sendiri, ombre lips ini itu bisa diaplikasikan, lebih sering diaplikasikan kepada bibir-bibir yang mungkin bibir lebih agak tebal. Jadi bentuk bibirnya lebih tebal dibanding bibir-bibir yang pada umumnya gitu. Mm-mm. Karena kalau bibir yang tebal sendiri itu kita kasih warna yang lebih terang, itu Mm-mm. kesannya bahkan lebih tebal lagi gitu. Oke. Jadi kita aplikasikan ombre lips biar kelihatan bibirnya lebih tipis Oke. seperti itu. Untuk warna nggak ngaruh ya? Misal pemilik warna pigmen warnanya lebih gelap di bibir gitu, cocok-cocok aja. Iya, itu kalau itu kita itu sendiri Mbak, itu bisa kita serasiin lagi dengan Mm-mm. hasil makeupnya nanti mau jadinya seperti. Jadi hasilnya harus satu paket ya, Iya. nggak bisa masalah lipstick aja. Iya. Kalau untuk ini kategorinya boleh dipakai semua umur pantasnya gitu atau gimana? Biasanya sih yang pakai ombre lip sendiri itu lebih ke yang remaja Mbak. Mm-mm. Kalau ke orang tua itu sendiri biasanya lansia atau bagaimana itu mereka agak Ibu-ibu gitu ya. Mm-mm. ibu-ibu seperti itu mereka agak kurang suka seperti itu Mm-mm. gitu. Padahal sih sebenarnya kalau pada seperti Oh, itu, tapi kadang kan oke. kalau ibu-ibu mereka nggak mau, jadi lebih ke remaja-remaja seperti itu. Cocoknya dibawa ke acara apa kalau kita pakai ombre? Nah, enaknya di ombre itu dia bisa di acara apapun gitu. Tapi Hangout bisa, pesta bisa hangout ya. bisa, kita ke daily kita bisa masuk gitu. Oke. Kita biasanya lipstick ombre ini cocoknya dipakai untuk acara apa? Kalau untuk acara tersendiri, nah Mm-mm. bagusnya lipstick ombre ini dia bisa dipakai di mana aja. Jadi bisa Mm-mm. daily, kita hangout juga bisa pakai ombre gitu. Mm-mm. Jadi kesannya kan karena dia lebih fresh gitu kan. Mm-mm. Jadi bisa di acara formal ataupun non formal juga bisa gitu. Mm-mm. Tapi sih kalau menurut aku itu lebih baik lagi dipakainya di acara yang siang hari gitu. Mm-mm. Jadi nggak malam hari gitu. Karena kalau malam hari lebih bagusnya makeup yang bold dan Mm-mm. lipstiknya juga lebih warna bold lagi seperti itu. Oke, biasanya nih kesalahan pada saat aplikasi lipstick ombre itu kayak mana tuh? Nah, kesalahannya sendiri itu Mm-mm. terkadang warnanya itu nggak sinkron. Mm-mm. Jadi warna dasarnya sudah terang, dalamnya Dalamnya lebih terang terang juga. lagi, Mm-mm. gitu. Jadi kita harus sinkron antara warna yang terang dengan warna yang lebih gelap. Mm-mm. Seperti itu. Bisa kita contohin gimana cara aplikasinya? Oh ya bisa. Ayo kita contohin. cobain ke model.
Oke. Kita coba untuk teknik lipstick ombre ya. Iya. Mungkin mbaknya dari sebelah mana? Dari sana sini. mungkin, Mbak. Udah dapat. Dapat? Mm-mm. Maaf, sebelah sini sedikit. Nah, untuk lipstick ombre ini belum jadi ya karena kita masih private. Oke. Sisinya. Nah, di sini aku pakai produk yang lokal, jadi nggak susah untuk dicari ya. Nah, ini aku pakai produk dari Amberly. Ini yang seriesnya yang Koko. Ini produk lokal juga, cuma memang belum ada di Lampung, jadi bisa beli online. Oke. Nah kebetulan bibir dari model kita ini itu agak lebar, jadi bagus untuk di ombre lip seperti itu. Jadi kita aplikasiin dulu warna yang dasarnya. Ya, ini contoh cara pengaplikasian untuk lipstick ombre. Jadi kita pakai warna yang lebih muda atau tidak terlalu mencolok ya. Iya. Sebelum nanti ditimpa pakai warna yang lebih terang di bagian dalam bibir. Oke. Ini nanti di double-nya pakai warna apa yang satunya? Yang satu ini kita bisa pakai makeover atau kita pakai Wardah. Warna apa itu? Kalau pakai Wardah aku pakai yang warna nomor 7 yang ruby. Itu juga bagus karena dia warnanya lebih gelap. Jadi biar kesannya lebih fresh lagi. Ini kita pakai Wardah yang nomor 07. Nah, untuk yang ini kita nggak ngaplikasiin ke semuanya, tapi kita aplikasiin di dalamnya aja. Jangan dikatup. Tinggal ngatupin bibir ya? Jangan Oh, nggak boleh ya, Mama? karena kalau ntar dia ngatupnya salah, jadinya ntar kecampur ke semuanya. Jadi gimana kuncinya? Jadi kuncinya lebih baik ini kita yang nyatuin dengan yang model spons kayak gini atau pakai cotton bud. Oke. Kalau nggak tepat pada saat mengatupkan bibir, warnanya malah campur ya? Iya, benar. Jadi ini cara yang lebih aman ya? Iya, ini cara yang lebih aman daripada kita harus suruh dia katup bibir. Karena semua klien kan nggak tahu, belum tentu tahu. Cakep jadinya warnanya. Dia kesannya jadi lebih fresh. Nah, untuk lebih fresh lagi, kita bisa aplikasiin lip gloss sedikit biar terkesan lebih rapi. Nah, ini bisa kita aplikasiin. Bikin lebih glossy juga ya? Iya, dia lebih glossy, lebih rapi, lebih fresh. Jadi kelihatannya rapi. Jangan lupa di blend lagi. Jadi dia kesannya jadi lebih fresh.
Iya. Nah, jadi bibirnya juga kelihatan lebih Slim. kecil, lebih slim gitu, lebih Oke. tipis. Mungkin tips Ninda apa kalau misalnya kita mau milih merek nih, apa yang kita rekomendasiin untuk produk lokal? Kalau untuk produk lokal sendiri aku lebih rekomendasiin Emina, Mm-mm. Wardah, Makeover, sama Amberly juga bagus. Tapi kalau untuk lip glossnya aku lebih rekomendin Zoya aja. Nah, untuk kisaran harga ini kita bisa beli kisaran harga berapa? Oh, murah banget kalau Emina. Mm-mm. Emina atau Wardah itu kalau misalnya kita belinya di tempat-tempat tertentu, itu biasanya di bawah 50.000. Oke, Itu jadi udah kita udah bisa tampil cantik Iya, dengan harga yang murah. tapi kualitas tetap oke. Tetap oke. Kalau dong. kita pakai memang termasuk tahan lama juga ya? Iya dong, gitu. Oke, makasih ini Tiara Iya, waktunya. sama-sama. Next kita bahas untuk yang lain lagi.